Di daerah Kalimantan Barat pernah terjadi tragedi kecelakaan mistis yang dikaitkan dengan makhluk misterius yang menetap di Sungai Kapuas. Makhluk misterius ini bernama Puake, di mana para sejarawan dan budayawan mengatakan bahwa kata Puake sendiri berasal dari kata Melayu yang berarti besar atau raksasa. Keberadaan Puake sebagai penjaga Sungai Kapuas ini diyakini sudah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia. Ada juga beberapa orang percaya Puake adalah makhluk yang sama sekali tidak mengganggu manusia. Tetap, beberapa orang juga percaya Puake dapat meminta tumbal pada waktu-waktu tertentu di Sungai Kapuas. Orang-orang yang tinggal di wilayah Sungai Kalimantan ini percaya bahwa ada berbagai jenis Puake termasuk Puake buaya putih dan Puake kura-kura yang berukuran raksasa. Tapi, beberapa Puake yang paling sering dan umum dibicarakan adalah Puake buaya putih dan Puake berbentuk ular raksasa. Misalnya, Desa Bansir Laut di Pontianak mempercayai Puake yang menyerupai buaya putih. Bahkan, masyarakat di sekitar menyebutkan jika buaya penunggu itu sebagai kembaran dari mak tua yang sudah meninggal. Dikatakan bahwa Puake buaya sering muncul ketika orang-orang di sekitar Sungai Kapuas mengadakan pernikahan dan acara periah karbit di malam takbiran. Alasan lain, kemunculan makhluk penjaga Sungai Kapuas ini diyakini untuk mengingatkan kepada orang-orang agar mengadakan ritual buah-buah, seperti menyediakan minyak, telur ayam kampung, bedak, paku dan nasi kuning. Sementara itu, beberapa orang Pontianak juga percaya bahwa Puake itu memiliki bentuk ular panjang yang kepalanya berada di mulut muara dan ekornya berada di hulu sungai. Tapi, sampai sekarang ini tidak ada yang tahu persis bagaimana penampilan Puake ini. Namun, beberapa orang percaya bahwa Puake adalah hewan biasa yang berukuran besar dan selalu bersembunyi karena tempat persembunyiannya berada di air yang dalam. Sehingga, tidak ada yang bisa menemuinya. Sementara yang lain mengatakan bahwa Puake adalah hewan yang hidup terlalu lama di suatu tempat, sehingga mereka dikendalikan oleh jin atau roh. Sehingga itu, Puake menjadi sejenis siluman dan tidak bisa dilihat dengan mata manusia. Ada juga cerita yang nyata terkait dengan kemunculan Puake di Sungai Kapuas, di mana kejadian ini terjadi pada tahun 1994. Kala itu anak-anak termasuk penulis yang tinggal di Kelurahan Tanjung Kapuas, Kota Sanggau, Kalimantan Barat, sedang bermain di sungai. Di mana mereka sedang memainkan permainan populer pada saat itu, yakni menghanyutkan diri dari hulu sungai ke hilir dengan menaiki pelampung dari ban dalam bekas yang besar. Sambil bermain, anak-anak itu terlampau ramai, ada yang melakukan aksi salto, berkata kotor dan saling melempari bakiak. Tiba-tiba, di sungai tersebut ada gelombang yang cukup besar seperti ada speedboat yang lewat. Konon katanya, langit menjadi mendung padahal sebelumnya cerah. Gelombang yang besar dan cepat seperti speedboat ini tiba-tiba mendekat mengarah kepada anak-anak yang sedang bermain, sehingga membuat mereka terpelanting ke tepi sungai akibat dari dorongan gelombang yang begitu kuat. Bahkan, beberapa orang yang sedang mencuci pun ikut terlempar. Hal ini sungguh ganjil mengingat pada saat itu tidak ada yang lewat. Setelah kejadian itu, seorang tetua kampung yang bernama Pak Itam menghampiri anak-anak itu dan mengatakan untuk tidak lagi melakukan hal ribut dan berkata-kata kotor. Sebab, kata Pak Itam penunggu sungai Puake marah. Terlepas benar atau tidaknya hal itu, sebagian orang-orang di sekitar Sungai Kapuas meyakini jika makhluk misterius ini memang ada. Sosok Puake juga menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak pendapat yang disampaikan berbagai pihak. Namun, sayangnya pendapat tersebut sebagian menyangkut hal gaib yang sulit dibuktikan. Tapi, dalam kehidupan di dunia ini memang hampir semua hal tidak pernah terlihat, namun bukan berarti mereka tidak ada.